di video sebelumnya. Untuk yang hukum aljabar proposisi tadi kita sudah bahas ya, bahwa untuk hukum De Morgan berarti untuk yang negasi dikalikan P menjadi negasi P, untuk negasi dikalikan konjungsi menjadi disjungsi, dan negasi dikalikan dengan Ki maka hasilnya negasi Ki ya. Hingga nanti hasil yang ini ya, apabila P nya 1 kemudian Ki nya 1 maka 1 kali 1 adalah 1, dinegasikan berarti hasilnya adalah 0. Berarti negasi dari 1 adalah 0 ditambah negasi dari 1 juga adalah 0, maka 0 ditambah 0 maka hasilnya 0, sehingga kiri dan kanan hasilnya adalah sama. Nah, fungsi dari atau manfaat dari hukum aljabar logika yaitu digunakan untuk membuktikan keekivalenan dari dua buah proposisi ya. Contoh misalkan seperti ini, buktikan hukum penyerapan yang menyatakan bahwa P dikonjungsi dengan P disjungsi Ki ekivalen dengan P ya. Nah, maka untuk mengecek keekivalenannya kita lihat P yang ini kita ubah bentuknya sama seperti yang ini ya gitu. Sehingga P harus ditambah dengan apa? Hasilnya adalah ini kan ditambah ya. Berarti P harus ditambah dengan apa agar hasilnya tetap P? Maka P ini kita ubah bentuknya menjadi P disjungsi F. Ini berdasarkan hukum identitas bahwa P ditambah dengan F hasilnya adalah P. Kemudian berikutnya kita lihat di sini bentuknya sudah sama yaitu P disjungsi. Maka berdasarkan hukum distributif kita bisa menyederhanakannya menjadi P disjungsi kita simpan di depan, berarti yang bedanya berada dalam kurung, berarti F konjungsi Ki ya. Kemudian kita lihat yang ini F konjungsi Ki berarti 0 dikalikan dengan Ki, maka 0 dikalikan dengan apapun maka hasilnya itu adalah 0, berarti ini hasilnya adalah F. Itu berdasarkan hukum nul ya. Sehingga karena ini hasilnya adalah F, kemudian P disjungsi dengan F berarti P ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 0 juga berdasarkan hukum identitas. Sehingga terbukti bahwa persamaan yang ada di sebelah kiri itu sama dengan di sebelah kanan, berarti P dikonjungsi dengan P disjungsi Ki ekivalen dengan nilai P itu sendiri ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan P didisjungsi dengan negasi dari P disjungsi Ki ya, dan P disjungsi negasi Ki ini ekivalen secara logika, berarti yang ini hasilnya akan sama dengan ini. Nah, kita bisa menggunakan hukum aljabar proposisi dengan cara berarti kita lihat di sini ada negasinya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung menggunakan hukum De Morgan, sehingga negasi dikalikan P hasilnya adalah negasi P. Yang ini negasi dikalikan konjungsi hasilnya, negasi dikalikan disjungsi hasilnya adalah konjungsi, dan negasi dikalikan dengan Ki hasilnya adalah negasi Ki ya. Kemudian kita uraikan perkalian yang ini dengan menggunakan hukum distributif ya. Ini hukum distributif. Nah, berarti P disjungsi negasi P berarti P ditambah negasi P, kemudian P disjungsi negasi Ki ya gitu. Nah, P ditambah negasi P berarti ibaratnya punya apel 3/4 ditambah negasi dari 3/4 berarti 1/4. Nah, kalau dijumlahkan berarti menjadi satu buah apel yang utuh, sehingga P disjungsi negasi P itu hasilnya adalah true ya. Kemudian P disjungsi negasi Ki ini tetap tidak bisa disederhanakan ya. Nah, sekarang 1 dikalikan, ini ibarat sebuah bilangan, 1 dikalikan sebuah bilangan maka hasilnya adalah bilangan itu juga, berarti hasilnya ya ini juga ya gitu. Ini berdasarkan hukum negasi ya, yang ini hasilnya adalah true gitu. Kemudian ini dikalikan ini itu hukum identitas ya, sehingga hasilnya adalah P disjungsi negasi Ki, berarti terbukti bahwa ini hasilnya adalah ini ya. Jadi dengan menggunakan hukum aljabar proposisi cukup kita gunakan 3 baris saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pernyataan seperti ini, misalkan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar kalkulus, yang ditanyakan ekspresi logikanya
kemudian ditanyakan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan yang ini. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat di sini ada kata tidak benar, berarti kita ganti dengan negasi. Tidak benar bahwa, ya, berarti ini negasi untuk semuanya. Kemudian dia belajar algoritma itu sebagai proposisi P, dan belajar kalkulus itu sebagai Q, ya. Kata tidak kita ganti dengan negasi, gitu. Sehingga berarti dari pernyataan tersebut kita peroleh P itu dia belajar algoritma, dan Q itu dia belajar kalkulus, ya, gitu. Maka berarti bisa kita tuliskan tadi negasi dari P konjungsi negasi Q, ya. Nah, untuk mencari pernyataan yang ekivalennya, ya kita kalikan saja ini negasinya menggunakan hukum De Morgan. Berarti negasi dikalikan P jadi negasi P, kemudian negasi dikalikan konjungsi menjadi disjungsi, dan negasi dikalikan negasi Q hasilnya adalah Q. Berarti persamaan ekivalen dari ini adalah ini, ya, gitu. Berarti kita bisa membuat pernyataannya menjadi P-nya itu kan dia belajar algoritma, berarti negasi dari P dia tidak belajar algoritma, ya. Disjungsinya diganti dengan kata atau, kemudian Q-nya belajar kalkulus, sehingga pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar kalkulus adalah dia tidak belajar algoritma atau belajar kalkulus. Nah, yang ini berarti silahkan Anda buat buktikan kebenarannya baik dengan menggunakan tabel kebenaran maupun dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Ini menjadi oleh-olehnya, ya. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.